Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Saya mohon maaf agak bersandar sedikit. Memang dalam beberapa hari ini tidak berhenti kegiatan, jadi agak ngantuk juga. Mudah-mudahan masih tahan sampai isya, insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Saya kira kita sama-sama sudah sering ya dari dulu memahami, membaca, juga mendiskusikan tentang peristiwa hijrah yang dijalankan oleh umat Islam dan khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum hijrah ke Madinah, umat Islam sudah pernah disuruh oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habsyah. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang negarawan. Tidak mudah untuk menyeberangi Laut Merah, pergi dari Mekah ke Habsyah, ya, ke Ethiopia sekarang ini, tidak mudah. Tapi Rasulullah tahu di sana ada raja yang tidak menzalimi rakyatnya. Meskipun raja itu bukan Islam, dan nanti raja ini Najasyi akhirnya masuk Islam. Dan umat Islam yang hijrah ke Habsyah itu, kalau kita perhatikan, mereka tidak tampak sifat-sifat untuk menghinakan dirinya. Mereka pengungsi, mereka mencari perlindungan. Tapi kalau kita lihat hujah-hujah yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, ketika datang Amr bin As ya, dari Mekah ke Habsyah waktu itu, ya, sungguh jawaban-jawaban Ja'far bin Abi Thalib ini seorang yang sangat cerdik berhadapan dengan Raja Najasyi yang seorang Nasrani, ya, tidak minder dan tidak kemudian pura-pura tidak Islam, tegas sekali. Dan di sini kita juga melihat kualitas seorang yang bernama Amr bin As. Jadi artinya ini sekalian, kalau kita lihat apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, yang dikerjakan oleh para sahabat, juga dari Quraisy, ya, menunjukkan mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka sudah melakukan diplomasi internasional, ya, mereka sudah melakukan kegiatan politik persatuan internasional pada waktu itu. Nah, tentu hijrah yang kemudian menjadi sangat monumental yang sekarang kita peringati, ya, sebagai tahun hijrah ini adalah hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Madinah, ke Yathrib. Apa sih sebetulnya hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah? Sangat menarik bahwa hijrah ke Madinah itu pun terjadi jelas karena memang kondisi, situasi, dan juga tentu adalah perintah Allah. Ketika sudah tiba saatnya bahwa kemudian Rasulullah harus berhijrah, ya disitulah Rasulullah kemudian berhijrah. Tapi kalau kita sebelum hijrah itu dimulai, Rasulullah sudah melakukan dakwah sangat intens. Ya, beliau berusaha, setiap ada delegasi dari Yathrib datang ke Mekah, didekati oleh Rasulullah. Ya, hadirin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW ini jelas di mata bangsa Arab waktu itu bukan orang sembarangan. Beliau keturunan Bani Hashim, ya, satu suku yang mulia di situ. Beliau sejak umur 25 tahun sudah diberi julukan Al-Amin. Maknanya Rasulullah SAW waktu itu orang yang aktif dalam kegiatan masyarakat. Di masyarakat jahiliyah pun Rasulullah itu sudah diakui kejujurannya, ya, diakui keaktifannya, dan dipercaya untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa Arab pada waktu itu. Ya. Sampai diberi gelar Al-Amin itu bukan sembarangan. Tapi kita tahu setelah kemudian Rasulullah mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan Islam, nah di situ mulai masalah. Nah disinilah kita juga melihat bagaimana seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, para nabi yang lain, mulai muncul persoalan dengan kaumnya itu ketika mereka menegakkan tauhid. Ya, kalau Rasulullah SAW misalnya waktu itu mau membangun bangsa Arab, ya, cukup Rasulullah mendirikan perusahaan, mendirikan koperasi, ya, ngajak bangsa Arab berdagang, karena Rasulullah seorang pedagang juga.
Tapi justru beliau mengambil satu pilihan yang sangat sulit diterima oleh kebanyakan bangsa Arab waktu itu, yaitu mengajak untuk menyembah Allah semata, kemudian meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Ini tidak mudah, ya, mengubah budaya, mengubah tradisi yang sudah beratus-ratus tahun. Ya, mereka kenal Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Tapi Allah dalam pandangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu bukan seperti pandangan orang Islam. Sama menyebut kata Allah tapi beda makna. Sebab dalam pandangan kaum jahiliyah, Allah itu bukan satu-satunya Tuhan, tapi Allah itu salah satu dari Tuhan-Tuhan mereka. Ya, meskipun sama seperti orang Kristen sekarang menyebut Allah juga, ya, di Arab di sini menyebut Allah. Tulisannya juga sama dengan kita. Bahasa Arab juga alif lam lam ha. Tapi Allah yang disebut oleh orang Kristen beda maknanya dengan Allah yang kita sebut. Ya. Kadang-kadang memang sama nama itu bisa beda makna. Misalnya ada seorang bernama Muhammad mencuri sendal, ya, kita bilang Muhammad mencuri sendal, maksudnya itu beda dengan Muhammad Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini jadi Rasulullah SAW, ya, jelas memang membawa misi yang sangat berat, ya, qaulan thaqila, misi yang sangat berat, yaitu mengajak umatnya untuk meninggalkan tradisi mereka, menyembah Tuhan selain Allah. Makanya sangat revolusioner ketika mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu berat bagi mereka. Akuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau misalnya bangsa Arab disuruh mengakui akuilah Allah saja, itu mereka sudah melakukan itu, tapi mereka juga punya Tuhan yang lain, nah, dia nggak boleh. Itu masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau mereka yang berat lagi disuruh mengakui Muhammad utusan Allah, itu berat karena mengakui Muhammad utusan Allah, ya, utusan duta, itu berarti dia diutus oleh Allah, dia wakil Allah, ya, juru bicara Allah kepada manusia. Itu yang berat bagi mereka, karena berarti mereka harus mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, harus taat sama Nabi kita Muhammad SAW. Disinilah orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab muncul gengsinya. Ya, masa anak baru kemarin sore itu saya suruh taat, kan itu berat mereka. Ya, kalau mereka mengakui Muhammad itu baik, Muhammad itu jujur, mengakui. Makanya kan tauhid itu bukan sekedar pengakuan akan keberadaan saja, tidak cukup. Ya. Sekarang misalnya orang menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, dimaknai bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang satu. Itu nggak cukup. Kalau hanya mengakui Tuhan yang satu, ya, bangsa ini mengakui Tuhan yang satu, itu bangsa ini tidak lebih tinggi daripada iblis. Iblis itu bukan hanya mengakui Tuhan yang satu, iblis itu sudah dialog dengan Allah. Iblis itu mengakui Allah itu satu dan mengakui Allah itu ada. Tapi iblis disebut kafir, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kenapa disebut kafir? Aba wastakbaro, dia membangkang dan sombong, itu masalahnya. Jadi kalau orang ini mengakui, ya saya kenal lah Tuhan itu Allah, saya mengakui, bangsa kita mengakui Allah, tapi gak mau tunduk kepada Allah, gak mau diatur oleh Allah, tidak mengakui kedaulatan Allah, tidak lebih tinggi dari iblis. Apa bangsa kita mau dikatakan sama dengan iblis? Paling nggak kita nggak mau, ya. Kalau orang mengatakan kita percaya kepada Tuhan, ya percaya, tapi percaya apa konsekuensinya? Rela nggak diatur? Rela nggak tunduk pada Allah? Nah ini yang tidak mau. Mereka tahu konsekuensi dua kalimat syahadat ini yang dibawa oleh Muhammad SAW. Konsekuensinya berat. Ya. Orang saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Berat. Itulah makanya Rasulullah disiksa, dikejar-kejar, pengikut-pengikutnya disiksa, segala macam yang kita lihat lah, sampai akhirnya kita tahu sebelum hijrah itu peristiwa Amul Khuzn,
Ya, peristiwa yang kemudian membuat Rasulullah sangat terpukul.